Oke, kita lanjutkan dengan topik data Taylor dan fungsi analitik. Mungkin bagi beberapa pendengar belum mempelajari integral ya. Ya, nanti mungkin ada bagusnya setelah belajar integral melihat kembali. Sekarang mungkin boleh diterima dulu, walaupun di situ saya buktikan tentang fungsi analitik itu. Nah, jadi eh, mengapa kita belajar mengenai deret Taylor sini ya? Jadi deret Taylor sini berkaitan dengan suatu fungsi penting, tetapi tidak sulit untuk dihitung secara langsung. Jadi misalkan saja sinus ya dulu kalau di kalkulus 46 derajat ya. Jadi mungkin harus diganti dengan pi per 180. Nah, ini sulit untuk menghitung ini. Tapi nanti dengan deret Taylor kita akan melihat bahwa ini bisa dihitung atau dihampiri ya, lebih tepatnya bisa dihampiri dengan suatu bentuk yang cukup menggunakan operasi kali bagi tambah dan kurang saja. Oleh karena itu bisa diimplementasikan di komputer. Nah, jadi ini bentuknya, yaitu bentuknya suatu deret pangkat begini ya. Jadi coba kita lihat, ini dihitung dengan operasi selisih perkalian, selisih kuadrat itu juga perkalian, ini sendiri perkalian, demikian seterusnya, dan kemudian dijumlahkan. Jadi Anda lihat bahwa nilai FZ itu maunya bisa dihitung hanya dengan operasi aljabar ini saja. Tapi bedanya dengan fungsi Z ini bisa terus tanpa batas. Nah, fungsi yang tampaknya rumit, nanti tidak bisa dihitung dengan operasi aljabar, menjadi deret pangkat yang bisa dihitung dengan operasi aljabar tadi. Dengan demikian, masalahnya sekarang kita adalah mencari A0, A1, A2, dan seterusnya ya. Jadi Z0 itu titik yang tertentu gitu. Jadi itulah gagasan dasar dari deret Taylor. Saya hapus dulu. Jadi fungsi Z diubah menjadi bentuk seperti ini ya sebagai penjumlahan suku-suku sederhana, suku pangkat ya, suku pangkat. Ya, suku pangkat itu termasuk sederhana. Nah, setiap suku harapannya akan memberikan aproksimasi yang baik ya. Jadi tadi bentuknya adalah FZ A0 plus A1 Z min Z0 gitu. Nah, A2 Z min Z0 kuadrat. Jadi harapannya kurang lebih ini harus kurang dari sesuatu, kurang dari satu mungkin ya. Sehingga kalau dikuadratkan itu mengecil ya. Ya, begitu. Jadi kalau Z dikurangi Z0 itu kurang dari satu, tentu saja kalau dipangkatkan tinggi, dia makin kecil, penjumlahannya akan deret ini akan ada. Nah, di analisis kompleks bukan sekedar berhenti ya seperti pada kalkulus lebih dikenal sebagai polinom Taylors di kompleks ini akan seluruhnya yaitu yang disebut sebagai deret ya deret Taylors. Kita tahu bahwa deret itu bentuknya adalah AN Z min Z0 pangkat N N dari nol sampai tak hingga.
Oke, saya hapus. Jadi contoh pertama yang sudah kita kenal itu kalau dia kurang dari satu, fungsi analitik ini dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, jadi fungsi analitik ini dapat ditulis sebagai deret pangkat. Ini memberikan harapan bahwa fungsi-fungsi analitik lain juga dapat ditulis secara serupa. Pertanyaannya, bagaimana menentukan koefisiennya? Nah, jadi misalkan kita punya fungsi analitik fz, ya, kemudian dapat ditulis seperti ini, berapa harga A0, A1, A2, dan seterusnya. Nah, tentu saja dia akan berlaku di titik Z0 ya. Kalau berlaku di titik Z0, maka ini hilang, habis, 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 hanya tinggal ini. Ya, jadi A0-nya sama dengan FZ0. Jika diturunkan, F aksen Z, ya, A1, A2, dan seterusnya, gitu. Kemudian tentu dia juga berlaku bagi eh, Z sama dengan Z0 sehingga ini hilang jadi tinggal ini ya. Dan kemudian kalau diturunkan lagi ya, kalau diturunkan lagi menjadi saya tulis saja ya F double aksen Z itu adalah mungkin saya hapus dulu saja maaf. Oke, jadi kalau saya turunkan lagi F double aksen Z sama dengan 2A2 hilang 3 kali 2 A3 Z min Z0 pangkat 1 plus 4 kali 3 A4 Z min Z0 kuadrat. Ya. Kemudian kalau kita substitusikan Z0 maka eh, 2A2 itu adalah F double aksen Z0. Dengan demikian kita lihat bahwa A2 itu adalah F double aksen Z0 per 2. Nah, ini kalau diturunkan lagi, coba hitunglah sendiri, akan memberikan A3 sama dengan turunan ketiga dari Z0 per eh, tadi ada 3 kali 2 ya. Jadi mungkin saya tulisnya 2 kali 3 dan ini kali 1 yang pada akhirnya bisa ditulis sebagai turunan ketiga dari Z0 per 3 faktorial. Ya. Nah, kita bisa melakukan induksi maupun dugaan bahwa pada akhirnya AN itu adalah turunan ke N dari Z0 di Z0 per N faktorial. Ya, begitu. Oke. Nah, jadi kalau F-nya analitik pada cakram ini, maka untuk setiap set di cakram tersebut berlaku seperti ini. Ya. Jadi ini nanti yang kurang lebih jari-jari konvergensi itu. Ya, jadi ini AN-nya kan. Oke, saya kira ini intuisinya sudah oke. Jadi fungsi analitik mempunyai representasi deret pangkat di setiap titiknya. Tapi ini kita belum membuktikan ya, baru teorema saja. Jadi ini. Nah, sebelum kita buktikan, kita maknakan dulu bahwa fungsi analitik itu dapat dibangun dari turunannya di satu titik ya. Jadi kalau
Begitu saya tahu turunan di satu titik Z0 turunannya untuk setiap N diketahui, saya bisa menghitung nilai di sini, ya, nilai di tempat yang lain asalkan dia masuk di dalam jari-jari ini. Nah, tentu saja kalau berhenti di tertentu akan ada error ya, tetapi kalau diteruskan nilai ini akan diperoleh secara teoritis. Ya, semua informasi lokal fungsi tersimpan dalam koefisien ini. Ya, jadi makna dari kalimat ini adalah seperti tadi yang saya maksudkan. Kalau saya tahu nilai turunannya di satu titik ini, maka saya bisa menghitung semua fungsi nilai fungsi di titik ini asalkan semuanya masuk ke dalam jari-jari R. Ya. Nah, dari Taylor's ini bukan aproksimasi formal, tapi betul-betul bisa diperoleh dari fungsinya. Dalam cakram kekonvergenan, deret ini sama dengan fungsi ya. Jadi betul-betul nilainya sama, walaupun harus menggunakan limit ya. Oke, nah buktinya bagaimana? Nah ini yang belum belajar integral, tentu Anda belum mengenal ini, tapi mungkin diterima saja dulu bahwa fungsi kalau f-nya itu analitik di eh, Z min Z0 lebih kecil R gitu. Jadi ini Z0-nya, kemudian ini R, kemudian C-nya itu di dalam sini ya. Gitu. Ya, di dalam C-nya seperti itu. Oke. Jadi ini juga luar biasa bahwa kalau saya tahu nilai fungsi di titik ini sehingga saya bisa melakukan pengintegralan, saya bisa menghitung semua nilai Z di dalam ini ya dengan mengganti itu saja. Ya, jadi kalau saya tahu nilai di pinggir sini di pada C itu, maka saya akan bisa menghitung semua nilai fungsi di dalam itu. Nah, buktinya adalah jadi perhatikan ya, perhatikan bahwa ini integralnya jadi kalau ini Z0 maka S itu ada di variabel sini ya. S-nya ada di sini, Z-nya ada di sini. Jadi bisa dikeluarkan. Oleh karena itu nilai dari Z per S itu lebih kecil satu. Nah kalau dia lebih kecil satu, saya bisa menguraikan menjadi deret geometri. Ya, deret geometri. Mungkin jadi nanti dikalikan Fs, ini juga dikalikan, integralnya nanti dibalik. Ya. Nah, saat ini mungkin Anda terima saja dulu, ya, terima saja dulu bahwa kalau pusatnya Z0, maka deret, ya, oke, ya, di sini muncul koefisien Fourier. Jadi bukti persisnya silahkan baca di buku, ya. Jadi video ini kalau terlalu detail, ya mendengarnya bosan dan ngantuk, ya. Jadi saya cerita yang ringan-ringan saja. Jadi kalau pusatnya di nol, maka deret Taylors itu punya bentuk seperti ini kan. Dan ini yang disebut sebagai deret Maclaurin. Jadi pusatnya di nol ya. Oke. Jadi deret Maclaurin itu hanya bentuk khusus dari deret Taylor, yaitu berpusat di nol. Nah, eh, jadi jika fungsi analitik itu dapat dituliskan dalam bentuk deret seperti ini, maka deret tersebut disebut sebagai deret Taylors dari F di sekitar Z0.
saya terlewat, ini mungkin lebih tepatnya adalah definisi ya. Definisi dari deret Taylors ini. Artinya koefisien-koefisien teknol dapat ditentukan secara tunggal oleh fungsinya ya. Jadi tadi kan kita tahu bahwa ini hanya bergantung pada eh, nilai turunan F di titik Z0. Ya. Jadi ini contoh ya, contoh ya kita cari nilainya F0, F aksen nol, F double aksen nol, dan seterusnya. Ya. Dalam hal ini nanti ketemunya adalah satu, ini juga satu, ini juga satu. Ya. Sehingga ya ini barusan kita sebut ya untuk semua nilai n. Jadi deret Maclaurin-nya adalah eh, di mana sebetulnya ada koefisien di sini turunan ke n dari nol ya, yang semuanya satu. Nah, deretnya seperti ini. Nah, ini nanti Anda lihat jari-jari konvergensinya itu adalah taingga ya, R-nya taingga. Jadi dia konvergen di seluruh C ya, di seluruh kompleks. Oke, deret ini punya jari-jari konvergensi taingga. Wah, saya terlalu ini sehingga mengulang ya sudah tidak apa-apa ya. Jadi deret E pangkat 2 set ya artinya deret E pangkat set itu diganti dengan eh, diganti dengan 2 set. Hasilnya seperti ini. Tentu saja jari-jari konvergensinya masih taingga. Ya, seperti itu. Oke, ya boleh kalau mau cari Z kuadrat ya semua suku dikalikan dengan Z kuadrat. Ya, jadi saya kira itu mudah. Oke, jadi bisa ditulis sebagai Zn plus 2 ya. Oke, jadi ini kan sama dengan 3n kali Zn ditambah 2 dari luar ini. Ya, kalau mau mulai, jadi kalau ininya mau Zn, katanya, oh saya terlewat lagi. Kalau ini mau Zn, ya, ini sigma gitu. Ini harus, kalau ini nol kan Z kuadrat ya. Jadi saya harus mulai suku dengan Z kuadrat. Jadi dia mulai dari 2. Ya, dari 2 dan disesuaikan ya, disesuaikan ini menjadi 3n min 2 karena kalau n-nya nol dia kan pangkat nol ya. Jadi n-nya 2 dia harus pangkat nol per nol faktorial. Jadi di sini n min 2 faktorial gitu. Oke, ya. Nah, bagaimana dengan sin Z dan cos Z? Ya, jadi nanti kita tahu bahwa nilainya sin Z itu nol, cos Z itu satu, kayak di real. Kemudian turunannya dari sin itu kan sin, cos, min sin, min cos, balik ke sini lagi. Ya, sehingga pada saat saya substitusikan nol, ya, saya substitusikan nol 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 hasilnya ini nol ini satu ini nol ini min satu. Ya. Jadi nanti kurang lebih ini kan nilai ya, nilai awalnya nol, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga. Ya. Jadi hasilnya menjadi mungkin ya ini saya tulis dulu biar lebih enak. eh, sin Z untuk yang pertama nol,
Terus turunan ini satu kali Z per satu faktorial plus nol Z kuadrat min ya, Z pangkat 3 per 3 faktorial, terus pangkat empatnya nol, pangkat limanya plus, demikian seterusnya. Ya, jadi hasilnya kita lihat bahwa ya itu kan ya. Jadi seperti tadi, pangkat satu, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7, terus 9, 11, plus minus gitu. Ya, dan kosetnya sebaliknya. Jadi cukup diingat ini, maka ini adalah turunannya ya. Kita boleh menurunkan kan, turunannya set satu, turunannya dia adalah ini dan seterusnya. Oke. Nah, juga jadi eh, fungsi trigonometri itu juga bisa ditulis dalam bentuk deret. Ya, jadi ini adalah sinusnya, ini cosnya. Nanti ini sangat berguna dalam fungsi kompleks untuk menghitung integralnya. Ya, jadi jika kita ingin menulis suatu fungsi di pusat yang lain, ya artinya kita cari turunannya di situ. Tapi nanti kita bisa menggunakan manipulasi aljabar. Kalau kita tahu deret Maclaurin-nya, maka nilai-nilai yang di tempat lain itu bisa dicari dengan menggunakan aljabar saja. Kali ini memperlihatkan menggunakan turunan ya. Tentu saja Anda perlu mencari sendiri. Oke, karena di sekitar ini satu, ini nol, ya, jadi tidak ada suku ganjil. Ya, kalau tadi di Maclaurin tadi sinus itu eh, pangkat ganjil yang semua ya, jadi fungsi ganjil. Sin itu fungsi ganjil. Oke, nah, deret Taylors itu bisa digunakan untuk aproksimasi. Katakanlah saya ambil sampai dua gitu, ya saya bisa menghitung. Artinya nilai ini saya hampiri dengan apa yang diperoleh di sini. Ini merupakan lokal yang sangat baik secara teoritis. Kalau mau hasil yang lebih baik lagi, ya ditambah gitu. Tambah dengan derajat 3. Ya, biasanya sukunya bertambah, aproksimasinya makin baik. Dalam analisis kompleks, fungsi analitik itu dapat di pangkatnya bisa diteruskan, ya, sehingga bukan merupakan penghampiran, tapi betul-betul eh, nilai yang sebenarnya. Nah, setiap deret Taylors itu tentu mempunyai jari-jari konvergensi, walaupun bisa saja tak hingga, ya, bisa tak hingga. Dalam cakram, deret konvergen ke fungsinya. Di luar cakram, deret tidak lagi mewakili fungsi ya. Jadi pertanyaan penting, sejauh mana dari pusat deret ini masih berlaku. Jadi contoh yang paling sederhana ya fungsi seperti ini ya tentukan koefisiennya tinggal dihitung tapi kita tahu ya tanpa harus menghitung turunannya kita tahu deret Maclaurin-nya ya yaitu deret geometrik ini ya. Maka AN sama dengan satu untuk semua N ya. Jadi bisa menghitung turunannya. Jadi ini sesuai, Anda bisa menghitung apa turunannya dan kalau dibagi dengan N faktorial sama dengan satu. Nah, ini juga jari-jari konvergensinya ini pusat nol walaupun buktinya tidak ada di sini ya. Nanti di kompleks second course ya bahwa kalau ini pusatnya
maka jari-jari konvergensinya itu sampai titik singularitas yang terdekat. Jadi kalau ini titik singularitas ya dia paling bisa begini. Nah, di sini titik singularitasnya satu, ya, titik singularitasnya satu. Jadi jari-jarinya R-nya sama dengan satu. Dan Anda bisa cek dengan menggunakan eh, alat yang ada, yaitu uji banding atau uji akar. Oke. Nah, latihan yang muncul alami, carilah deret McLaurin. Ini saya kira sudah kan ya. Saya semuanya eh, slide ini saya buat pakai AI, ya, menghasilkan deret cos. Saya kira sudah. Ini juga sudah. Ya, sinus hiperbolis dan kosinus hiperbolik ya. Boleh di ini. Tapi ini nanti paling enak adalah sinus hiperboliskus T itu adalah E pangkat Z min min Z per 2I ya. Ada 2I-nya nggak? Saya lupa. Ya, oke, tolong dicek ya. Atau berikan komen biasanya ya. Oke, tuliskan deret pangkat dari ini. Nah, ini kan berasal dari sini, artinya setiap set diganti dengan main set. Nah, ini apa ini? Ini turunan dari satu main set. Nah, ini perlu nanti saya kira yang di berikutnya ada. Oke, saya kira Taylor menuliskan fungsi analitik sebagai deret pangkat. Koefisiennya diberikan oleh ini ya, ini review aja. Untuk pusat nol kita memperoleh deret Maclaurin. Fungsi-fungsi penting kita harus tahu deretnya. Deret Taylor adalah syarat satu utama dalam analisis kompleks. Oke, ya.